Jadi KKS itu namanya kalau kita istilahkan dalam ilmu ushul fikih itu itlaqul khas wa yurad bihi al-'am. Sulawesi disebutkan tapi keinginannya Indonesia bagian timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah sekarang kita berada di segmen dialog Masisir, talking, caring and sharing. Jadi sekarang kita berada di segmen kedua Dialog Masisir dengan menghadirkan dua narasumber kita. Beliau adalah senior kita di kerukunan keluarga Sulawesi di Mesir. Nah, ada siapa aja? Ya, jadi yang pertama saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Ustadz Andi Muhammad Ridwan Tahir LCMA. Sedikit profil singkat dari beliau, yaitu beliau pertama ke Kairo tahun 2001, pernah aktif sebagai pengurus di Baruga KKS Baruga Sulawesi tahun 2002 sampai 2004. Pernah menjadi pemret wawasan KKS, pernah menjadi ketua bidang pers dan penerbitan, dan beliau adalah ketua Dewan Pengawas Organisasi pertama. Bisa dibilang beliau adalah sebagai pencetus dari DPO itu sendiri. Dan sekarang menjalani program doktoral Akidah Filsafat Universitas Al-Azhar. Selanjutnya siapa lagi? Selanjutnya ada Kak Samsir Nasir LCMM, Magister Manajemen. Nah, beliau ini datang ke Mesir lebih dulu 1 tahun ya dari Kak Andi Ridwan, itu tahun 2000. Harusnya tadi duluan kan. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai staf di protokol dan konsuler KBRI Kairo. Nah, ada yang unik nih, beliau ini LC-nya di Kairo, di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, sedangkan MM atau S2-nya dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Tapi kuliahnya di Mesir, Kak. Oh, berarti ambil kelas Transfer kredit. Iya. Jadi begitu sedikit informasi untuk teman-teman Masisir ataupun warga KKS yang mungkin semoga masih ada sekarang. Berarti Oh, sudah tidak diizinkan lagi. Insya Allah pada segmen ini kita akan mengulik dengan tema KKS di era milenial. Itu dari sekitar tahun 2000-an ya, 2000-an ke belakang. Jadi terkhusus dengan beliau-beliau ketika pertama di awal-awal kedatangannya di Mesir. Insya Allah. Kita mulai dari Kak siapa nih? Dengan pengalamannya. Ya, kita mulai dari apa dulu? Siapa Ya, dulu? dulu. Ya, jadi kita berbicara tentang KKS itu sendiri, kita semua sering mendengarkan cerita-cerita dari senior, dan itu tentunya menghadirkan kebanggaan bagi kita sendiri sebagai warga KKS. Dan terlebih khusus, mari kita sama-sama mendengarkan kisah dan sejarah KKS itu dari masa ke masa. Terkhusus kita mendengarkan dari yang pertama dari Ustadz Andi dulu. Sejarahnya ya. Iya. Jadi terima kasih atas kesempatan, kemudian ada undangan untuk hadir di talk show ya istilahnya. Dialog Masisir atau Dialog Masisir ini, dan satu keistimewaan kita, saya bersama dengan Kak Anda Samsir Nasir bisa ikut ya untuk menghidupkan aktivitas ya, untuk hari-hari KKS sendiri. Kalau berbicara organisasi ya, jadi sebelum kita berbicara organisasi tentu orang-orang
Sulawesi sejak adanya Al-Azhar. Jadi kalau kita berbicara orang Sulawesi atau tanda kutip ya, orang Nusantara itu datang ke Mesir itu daya pikat pertama itu karena ada Al-Azhar. Jadi ada Al-Azhar datang ke sini untuk ilmu. Kita kan sudah kenal Al-Azhar itu umurnya udah lebih 1000 tahun. Tahun Masehi itu jadi tahun 1000 berapa ya? 70-an ya. Nah, jadi berangkat dari sini berarti orang-orang Sulawesi sebenarnya sudah banyak. Jadi sebelum ada yang namanya KKS atau kerukunan keluarga Sulawesi itu, kalau kita dari sejarah ya sudah ada beberapa anak-anak dari orang Bugis yang pernah mengenyam pendidikan di Al-Azhar. Saya teringat ya, saya waktu S2 itu mengkaji tentang tasawuf Syekh Abdul Somad Palembang. Beliau memang tidak pernah mengenyam pendidikan di Al-Azhar, tapi beliau pernah datang jalan-jalan ke Mesir dan Al-Azhar. Pada waktu itu beliau punya teman seperguruan bernama Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi. Nah, Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi ini kalau kita baca sejarah itu di zaman tahun 1700-an itu beliau dianggap sebagai 4 serangkai dari tanah Melayu. Jadi Abdul Somad Palembang, ada Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian ada orang Mesir Betawi, orang Betawi ya. Jadi Abdurrahman Masri Betawi, kemudian yang terakhir ada orang Bugis, Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi. Nah, Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi ini bersama dengan Abdurrahman Masri Betawi itu beliau pernah mengenyam pendidikan di Al-Azhar sebelum nanti ikut ke gurunya karena pada waktu itu menjadi nazil Makkah. Beliau hijrah orang Al-Azhar. Nah, disitulah beliau pindah ke Mekah. Jadi sebenarnya dari zaman tahun 1700-an kalau kita runut sejarah ini sebenarnya sudah ada orang Bugis pertama. Jadi nama Syekh Abdul Wahab Bugis itu Daeng Sidenreng. Jadi Andi bukan Daeng Sidenreng, orang Sidenreng dia. Orang Sidenreng. Dari namanya saja sejarah. Sejak itu turun-temurun pasti banyak. Nah, cuma kalau kita berbicara cikal bakal kenapa KKS ada atau berdiri di Mesir itu berawal dari peristiwa tahun 1975. Nah, pada waktu itu ya namanya pelajar udah sedikit ya. Jadi pada waktu itu kita kembali lagi. Jadi keinginan untuk berkumpul dengan orang-orang yang ada kemiripan emosional dengan kita. Contoh, ini kan ada kesukuan ya. Jadi ada keinginan untuk berkumpul itu fitrah sebenarnya. Kan jelas di Quran ya. Iya. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, dari sini dari ayat ini kita bisa ternyata memang orang itu suka berkumpul dengan ada yang hubungan emosional. Nah, mungkin dari sini teman-teman kita, senior-senior kita zaman dulu itu karena diikat dengan darah kesukuan, akhirnya berdirilah yang namanya IKBIM. Jadi mungkin nanti Anda Samsir Nasir bisa luruskan kalau ada kekurangan atau ada kesalahan dari data. Jadi IKBIM itu Ikatan Keluarga Bugis Indonesia Malaysia. Itu tahun 75. Saya belum lahir. Ya, Anda lahir berarti sekarang udah lebih tua lagi. Nah, saya lahir 82 ya. Jadi dari sini, nah cuman berangkat. Jadi pada waktu itu Bugis jadi intinya dia keluarga ikatan. Ini cikal bakal ya, ikatan kerukunan yang terikat oleh darah kesukuan sama-sama orang Bugis. Tidak melihat apakah dia tinggalnya daerah Bugis atau di Malaysia. Nah, nanti 2 tahun kemudian, tahun 77, tepatnya tanggal 17 April, itu baru dicetuskan IKBIM itu. Awalnya hanya kumpul-kumpul aja. Nah, pada waktu itu, alhamdulillah guru kita, Andre Guruta, Prof. Dr. Farid Wajebi, nah itulah yang diangkat menjadi ketua pertama IKBIM. Dan kemudian yang menjadi sekretaris dan bendaharanya itu adalah orang Bugis yang ada di Malaysia, Abdul Hamid dan kalau nggak salah. Kemudian ada Ibu Nafisa pada waktu itu. Saksi sejarah masih hidup. Sekarang masih ada Ibu Prof. Hussein Mayambo. Ada zaman-zaman itu masih ada saksi sejarah yang lain. Beberapa hari lalu kita kehilangan orang tua kita, Dr. Nur Samad Kamba. Beberapa bulan sebelumnya ada juga Bapak Amin Yunus Samad, kakak daripada ayahanda kita Samad. Itu juga adalah saksi-saksi sejarah sebenarnya. Nah, tepatnya nanti pada beberapa bulan kemudian, sekarang kan tanggal berapa? 3 Juli ya. Nah, 7
27 Juli tahun 77 itu baru dirubah menjadi KKS. Ya, intinya di situ. Sejak itu ketua pertama itu adalah Andre Guruta, Prof. Dr. Farid Wajudi. Nah, sejak itulah istilahnya ikatan yang awalnya hanya emosional tanpa teratur, sejak itu baru terorganisir. Ya, ada hubungan bersama. Makanya kalau kita bandingkan dengan kerukunan-kerukunan yang lain, itu biasa ada kelompok mahasiswa, misalnya begitu kan. Jadi kelompok pelajar, kelompok ini. Kalau kita tidak, kita kerukunan keluarga Sulawesi. Karena dia memang berawal meskipun di situ pelajar, tapi nilai sebenarnya kita lebih mengedepankan nilai sosial di situ, bukan hanya nilai untuk murni ke pendidikan sebenarnya. Nah, jadi senior kita dulu. Nah, sejak itulah sampai sekarang alhamdulillah dari tahun 77 sekarang ini tahun 2020 ya. Nah, itu bisa dihitung. Nah, sejak itulah di Kairo ini resmi ada yang namanya organisasi dan itu berdiri sendiri. Awalnya nanti beberapa tahun ikut perkembangan organisasi di sini, baru ikut di bawah naungan MPA menjadi kerjasama dengan PPMI. Saya kira cukup untuk menggambarkan. Itu jelas dan sedikit pencerahan mengenai KKS dari masa ke masa. Dari selanjutnya dari Kak Samsa bisa menambahkan, tadi katanya bisa dibutuhkan atau diperlukan. ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa hadir bersama rekan-rekan dari Wawasan pada sore hari ini. Saya akan menambahkan terkait Baruga Sulawesi. Jadi yang Baruga Sulawesi yang kita tempati sekarang itu kita beli tahun 2005. Kalau nggak salah antara September 2005 ya kalau tidak salah. Dan itu kita resmikan pada bulan November 2005 juga. Tetapi kita belinya tidak seperti sekarang. Jadi waktu itu kita beli dengan masih belum di plaster, belum dicat, lantainya masih pasir. Jadi kawan-kawan yang waktu itu giliran hampir tiap hari kita ngamplas, kemudian dicat sendiri, dipelopori oleh Dr. Surya dan Madam Nawal yang merupakan penasihat kita juga, dan rekan-rekan kakak-kakak penasihat yang lain seperti Pak Amin Sama, ada Pak Najib Tawahan waktu itu, ya. Tetapi sebelum Baruga Sulawesi yang sekarang itu kita punya sekretariat sebelumnya ya, yang terletak di kawasan Bawah Badua ya. Itu di Bawah Badua. Ya, kalau tidak salah itu Imarah 69. Jadi gedung nomor 69 lantai dasar itu. Jadi itu kalau tidak salah itu juga itu dibeli tahun 2000. Karena ketika saya datang bulan September tahun 2000 itu kita sudah ada sekretariat di Bawah Badua. Nah, kenapa sekretariat yang lama ini kita tinggal kemudian cari tempat lain? Karena kita setiap ada kegiatan, ada diskusi, silaturahmi dengan tamu-tamu yang dari Indonesia atau misalnya buka puasa bersama itu sudah tidak muat, karena sekretariat lama itu hanya 2 kamar, kemudian dengan ruang tamu yang sempit, tidak ada dapur juga. Terus setiap ada pertemuan itu kawan-kawan kebanyakan duduk di luar, tidak muat di dalam. Apalagi pada tahun 2004 dan 2005 itu tercatat kedatangan mahasiswa baru terbanyak. Jadi selama 2 tahun itu. Jadi kurang lebih 1.500-an yang datang pada tahun 2004 maupun 2005. Karena waktu itu belum ada tes ke sini ya. Jadi kawan-kawan yang mau berangkat ya bisa berangkat, yang penting dari segi biaya yang mampu. Seperti itu. Sehingga ya kawan-kawan di KKS berpikir kita harus punya sekretariat baru yang lebih luas. Nah, sekedar informasi bahwa jadi sebelum sekretariat baru ini dibeli, dulu kita misalnya punya jatah tembus 11 orang, itu iuran dari tembus itu tidak masuk ke DPKKS, tetapi waktu itu ada lembaga pengadaan nadi namanya. Khusus. Jadi setiap kawan-kawan yang mau tembus itu iurannya itu
dimasukkan ke lembaga pengadaan dana ini. Jadi kita tabung untuk membeli sekretariat yang baru seperti itu. Nah, beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan iuran tembus itu langsung masuk ke DP ya seperti itu. Nah, kalau tidak salah antara 2003 atau 2004 itu ada berkat proposal yang kita kirim ke Pemda Sulsel waktu itu, yang diurus langsung oleh Ustaz Sarudin Ayub yang sekarang juga sementara melanjutkan program doktor di jurusan tafsir Al-Azhar. Itu dari usaha proposal itu alhamdulillah cair bantuan dari Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 250 juta, jadi kurang lebih 25.000 US dollar waktu itu. Itu ketika itu Pak Gubernur masih Pak Amin Syam ya. Pak Amin Syam. Ya, alhamdulillah cair bantuan 250 juta. Nah, jadi ketika sudah dana terkumpul, tapi ternyata belum cukup. Jadi dengan dana 250 juta, kemudian hasil kumpul kawan-kawan dari biaya pengadaan tadi ini, kemudian setelah kita hitung-hitung, ternyata belum cukup. Nah, setelah itu kita berpikir kembali, kalau sekretariat yang lama dijual, kira-kira bagaimana? Nah, waktu itu ya dinilai harganya sekitar kurang lebih 50.000 pound kemudian. Jadi masih murah sekali. Jadi setelah kita hitung dari bantuan dari Pemda Sulsel, kemudian dana dari pengadaan nadi ini, kemudian harga jual KKS yang lama, itu terkumpul uang dan masih kurang lebih 3.000 dolar. Berarti besar sekali Ya, jadi harga baru gaya yang sekarang itu kalau waktu itu 240.000 pound. 240.000. Nah, waktu itu dolar masih 5 atau 6 pound, 1 dolar waktu itu. Jadi kurang lebih 450 juta ya. Seingat saya karena waktu itu saya masuk ke pos 1 di pengurusan KKS waktu itu. Di mana ketuanya Pak Haji Mursalim Musu. Jadi saya masuk ke pos 1 karena ketika pemilihan ketua saya kalah 1 suara. Oh. Dan itu termasuk pemilihan yang seru itu. Karena Saya ikut pemilihan saya mundur. karena perolehan suara waktu itu saling Saya kejar. mundur waktu itu gimana ya, pemilihan kan belum sistemnya, belum ada pendaftaran kan. Nah pada waktu itu jadi aspirasi murni dari bawah, akhirnya nanti tertutup ada 3 besar. Pada waktu itu nama saya naik, Kak Samsir naik dan Musalin, tapi saya mundur. Itu kayak dibayangkan memang seperti lebih alot begitu. Iya. Apalagi Dua-dua dengaran kan? cuma Ada plus minusnya. ada plus minusnya. Apalagi tadi yang naik cuma menang 1 Beda suara. suara. Dan serunya karena perolehan suara itu gantian memimpin. Iya. Wah, Gantian memimpin hingga seri, dan di suara terakhir namanya Ustaz Mursalin yang Koreonya zaman dulu itu kalau kita belum pernah terjadi lagi untuk beberapa tahun ke belakang. Nah, sehingga dari hasil itu ya karena rasa kepemilikan terhadap KKS, akhirnya karena juga waktu itu saya baru selesai ujian tasfiyah, dan tidak ada beban perkuliahan tahun itu ya saya mengikhlaskan diri untuk mengabdi di KKS waktu itu. Karena juga ya sangat diperlukan tenaga kawan-kawan karena kita masih proses membangun rumah, jadi belum bisa ditempati waktu itu. Nah, akhirnya diputuskan, oke, kita akan beli sekretariat yang baru yang seharga 240 pound itu, dan kekurangannya sebanyak 3.000 dolar ini itu kita minta pinjaman ke para penasehat KKS waktu itu. Jadi terkumpul kurang lebih 3.000 dolar ya. Dan pada tahun 2005 itu kita berhasil membeli sekretariat yang baru, yang sertifikat kepemilikannya itu diatasnamakan penasehat kita Bapak Muhammad Nabi Samad. Karena untuk pertama kalinya di Mesir tahun 2005 itu orang asing sudah dibolehkan memiliki properti atas nama dirinya sendiri. Oh, Seperti itu. Nah, sementara sebelumnya ada beberapa keluarga yang lain itu ketika beli sekretariat itu atas nama pengacara Mesir. Jadi belum bisa atas nama penasehat di keluarga tersebut. Jadi kita untungnya karena waktu itu sudah bisa atas nama orang asing ya kepemilikannya. Ya meskipun di internal KKS ya itu rumah tersebut atau sekretariat itu ya untuk warga Sulawesi, hanya diatasnamakan salah satu penasehat kita untuk perusahaan administrasinya.
setelah kita beli KKS ini, ya karena memang sebelum kita beli sekretariat ini, itu juga ada usaha-usaha untuk mendapatkan bantuan dana lagi dari Indonesia. Yang kalau tidak salah waktu itu yang diawali dengan kunjungan Bapak Hamid Awaludin ketika menjabat Menteri Hukum dan HAM, yang juga atas jasa besar dari penasihat kita Bapak Muhammad Amin Samad, sehingga menyampaikan kepada beliau bagaimana kalau warga KKS dibantu untuk pengadaan sekretariat gitu yang lebih besar. Nah, cuma memang karena bantuan itu, kalau saya tidak salah ingat, bantuan dari Pak JK, Bapak Yusuf Kalla itu cair pas 1 bulan setelah kita beli sekretariat baru ini. Lambat gitu saja. Iya. Sehingga saya dulu berpikir ya kalau seandainya yang sekretariat yang lama tidak dijual, ya kita bisa punya dua sekretariat. Karena tidak lama setelah kita beli rumah sekretariat yang baru, ada bantuan dari Pak JK yang juga jumlahnya waktu itu $25.000 ya, kurang lebih $10 juta. Alhamdulillah. Kita sangat berterima kasih kepada Bapak Sulsel, kepada Pak Musang, kemudian Pak JK yang juga banyak membantu kawan-kawan yang kuliah di Mesir. Dan juga duta besar pada waktu itu. Dan juga atas bantuan dari Pak Dubes waktu itu Pak Dar Ali yang sekarang masih aktif sebagai anggota DPR dari Partai Nasdem. Karena memang waktu itu ya visinya bagaimana setiap kekeluargaan bisa memiliki sekretariat sendiri. Ini sangat membantu kita. Nah, terkait tadi sekretariat, jadi sebelum ketika saya datang tahun 2000 itu sudah ada sekretariat lama yang di bawah 2. Tetapi sebelum pindah ke situ ternyata kita juga punya sekretariat yang lama yang di kawasan Hadar Toni di setelah Al Adamiyah sana. Jadi kawan-kawan yang datang 99 ke bawah itu sekretariatnya masih di sana, belum pindah ke bawah 2. Katanya memang di zaman dulu kayak sekretariat kekeluargaan, pokoknya terpusat di Rabat ya. Iya, mungkin karena tahun-tahun 90-an ke bawah itu kawasan Haila Asri ini belum ada mungkin ya. Iya. Belum ada, jadi belum terlalu ramai ditempati atau masih daerah kumuh ya. Karena seingat saya dulu waktu datang tahun 2000 itu yang suku Sayrat ini, yang pasar mobil itu, yang sering kita tempati olahraga pagi-pagi itu waktu itu jadi kayak tempat sampah. Jadi belum seperti sekarang. Di tahun 2000 itu masih tempat sampah. Kita kalau dari KKS mau jalan kaki ke Musallas atau ke Jari misalnya, itu baunya kita ampun itu. Makanya dulu yang Mahatta itu namanya Akhir Mahatta, yang sebelum Zahra. Oh, yang Iya. Namanya Akhir Mahatta zaman dulu kan. Nah, asyir sih. Iya, Iya, akhir. akhir dulu itu Akhir Mahatta terus. Sekarang udah sampai memanjang lagi kata jamuhan ya. Saya kira demikian yang bisa sampaikan terkait Baruga Sulawesi ini ya. Semoga informasi ini bisa berkesinambungan diketahui oleh kawan-kawan ya, karena pelaku sejarahnya semakin berkurang ya, tinggal beberapa orang yang ada di sini. Tentunya insya Allah jadi informasi bagi teman-teman semuanya. biasanya datang ke Baruga lihat ada prestasi tahun 2005, tapi nggak tahu aku bagaimana sejarahnya, kenapa dibeli ini sekretariat. Apalagi kita dengar-dengar katanya untuk kekeluargaan yang pertama kan memiliki Sekretariat di bawah 2. Ya, Oh, itu itu. kita Iya. Jadi bawah Bawah dua. Jadi kalau yang dulu itu hanya sewa ya, Sewa. tempat terus jadikan sekretariat. Jadi Tapi KKS ya mungkin yang pertama kali punya sendiri, jadi beli. Wes. itu dari hasil banyak ya, kumpul dari tumbuh setiap tahun, Iya. kemudian dari penasihat juga. Dan pembelian Istilahnya pembeliannya tidak instan lah. Jadi kalau kita melihat ya kawan-kawan di sebelum 2005 itu sangat lihai atau sangat berbakat mencari tanah gitu untuk KKS. Silakan. Kalau yang tadi yang mengenai KKS ya, tadi kan terpotong. Jadi tadi saya sempat sampaikan bahwa ada semacam hubungan emosional. Nah dari sini KKS itu meskipun namanya Sulawesi, tapi kalau kita untuk notabene di Mesir ini, nah itu mencakup seluruh Indonesia bagian timur. Meskipun namanya kerukunan keluarga Sulawesi, untuk satu pulau saja ya, selatan Manado ya, seakan-akan yang lompat ke
Halmahera kemudian ke Irian itu tidak. Jadi meskipun ya mungkin karena pertama ya ada orang timur itu ada kesamaan, jadi suku-suku timur ada kesamaan. Bahkan mungkin kita lihat ini dalam tanda kutip bukan yang bagian Papua ya. Kalau yang dari Sulawesi kemudian yang dari Maluku itu kan dia ada kemiripan. Jadi bisa diartikan dia mungkin sama dengan orang-orang dari apa sebenarnya ya, Deutro Melayu gitu. Jadi Melayu orang-orang baru. Kalau yang protonya kan itu yang naik ke Toraja umpamanya. Kalau yang di Kalimantan dia naik ke bagian Tapanuli. Ya, jadi memang ada kesamaan karakter. Jadi ini yang membuat bahwasannya mungkin juga karena jika dihitung jumlah dari teman-teman yang dari di luar Pulau Sulawesi mungkin bisa dihitung, makanya dia juga bergabung kepada kerukunan Sulawesi. Dan ada undang-undang ya tahun berapa di MPR sudah nggak boleh lagi untuk mendirikan satu organisasi. Dan alhamdulillah jadi meskipun atas nama KKS, jadi KKS itu namanya kalau kita istilahkan dalam ilmu usul fikih itu itlaqul khas wa yurad bihi al-am. Sulawesi disebutkan tapi keinginannya Indonesia bagian timur. Makanya teman-teman zaman dulu, sekarang ada mungkin teman yang dulu namanya sekarang Dr. Zulfikar ya. Itu kan dia orang Ternate ya. Pada waktu itu dia mengharumkan nama KKS karena beliau termasuk gitaris di salah satu band yang terkenal di era milenial itu namanya Bensa. Dan beliau gitarisnya. Sekarang udah Dokter Tabansa. Vokalisnya masih ada di sini, ada di kedutaan. Oh masih ada. Vokalisnya Pak Gosali. Sekarang Pensa seperti kami. Saya kenal karena saya kan pernah Pemret terobosan, dan waktu itu setiap terobosan ulang tahun kita pasti join dengan Bensa Banza itu untuk acara puncak itu aktif di terobosan zaman dulu di media masjid. Jadi kembali, jadi istilahnya meskipun dia KKS, tapi teman-teman yang bergabung dia meskipun dia bukan orang yang dari Pulau Sulawesi atau mungkin bukan orang selatan, orang mungkin dari barat, orang Sulawesi Tengah, Al-Herat pada waktu itu zaman milenial, kita semuanya itu semangat untuk betul-betul menghidupkan KKS, kemudian bersemangat untuk selalu membuat KKS itu menjadi kalau ada event-event ya, kita mau KKS itu adalah orang kerukunan yang selalu berada di puncak pada waktu itu. Jadi biar bukan orang selatan, dia Al-Khairat pada waktu itu, atau bahkan ada ya teman yang pernah jadi ketua KKS, Syafril Jafar, itu kan orang Manado. Jadi jangan pikir bahwasanya hanya orang selatan, orang Sulawesi Barat juga ada beberapa yang pernah jadi. Iya. Dengan Sulbar belakangan baru bisa. Jadi intinya pada waktu itu kita di Sulawesi itu semuanya meskipun dia bukan dari Sulawesi, tapi kita ada rasa memiliki dan kita merasa bangga dalam tanda kutip, bangga yang bagus ya. Bangga sebagai orang Sulawesi. Mendirikan itu adalah orang kita, orang Sulawesi, orang KKS bernama